warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dadi Sudono, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dalam kesempatan kali ini, calon guru penggerak diminta untuk memberikan kesimpulan mengenai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dapat diterapkan di sekolahnya apabila guru mampu menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Pertama, yaitu disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan. Ketiga, posisi kontrol. Keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kelima, segitiga restitusi. Apabila konsep-konsep itu dapat dijalankan dengan baik, maka budaya positif pun akan bisa diterapkan. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser dan Gossen. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Apabila kita mampu menjalankan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan nasional akan tercapai sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru penggerak harus memiliki 5 nilai-nilai guru penggerak, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menjalankan peran-peran guru penggerak.
Jika nilai-nilai guru dan peran guru penggerak ini dimiliki dan dijalankan oleh seorang guru, maka visi guru penggerak pun akan tercapai, seperti visi terwujudnya peserta didik yang iman dan takwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan mandiri. Refleksi pemahaman modul budaya positif. Setelah memahami modul budaya positif yang di dalamnya terdapat materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa seorang guru harus benar-benar memahami materi-materi tersebut. Materi tersebut harus diterapkan di sekolah, dan saya harus berbagi pemahaman dan pengalaman saya tentang materi tersebut dengan teman sejawat. Yang menarik dalam mempelajari modul ini yaitu terkait dengan penghargaan. Saya tidak mengira bahwa penghargaan menghasilkan dampak negatif. Dampak negatif yang menyebabkan rusaknya hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas siswa. Selain itu juga, penghargaan akan bersifat menghukum karena ketergantungan dengan penghargaan. Motivasi yang muncul yaitu motivasi eksternal karena menginginkan penghargaan. Sehingga jika penghargaan tidak didapatkan, maka siswa tersebut akan menghakimi dirinya sendiri. Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yaitu dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah. Dulu saya hanya membuat peraturan dan memberikan konsekuensi, tapi setelah mempelajari modul ini, saya bisa melakukan restitusi dengan menggali motivasi intrinsik anak. Perasaan senang dan bangga pun muncul di saat siswa menyadari bahwa keyakinan kelas itu penting dan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanpa adanya hukuman dan konsekuensi. Hal yang sudah baik yaitu terkait dengan penggalian motivasi intrinsik siswa yang sudah muncul dengan sendirinya. Hal yang harus diperbaiki yaitu terkait dengan sosialisasi keyakinan kelas itu sendiri yang belum maksimal. Saya menyadari bahwa sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu terletak pada penghukum dan pemberi rasa bersalah. Ketika itu, yang saya rasakan apa yang saya lakukan telah benar dan saya yakin bisa mengubah perilaku siswa. Tapi setelah mempelajari modul ini, ternyata posisi kontrol saya salah. Saya harus berada pada posisi manajer yang harus menjalankan tahapan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah pada anak. Setelah menerapkan posisi manajer, saya sangat tenang karena permasalahan anak selesai dengan menggali motivasi intrinsik anak. Anak menyadari kesalahannya dan berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya atas kesadaran sendiri. Sebelumnya, saya juga pernah melakukan tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang saya lakukan hanya pada menstabilkan identitas dan validasi tindakan dengan menanyakan kesalahan siswa dan memberikan pengertian bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Siswa hanya diberikan nasihat baik tanpa digali motivasi internalnya agar tidak melakukan kesalahan itu lagi atas kesadaran dirinya sendiri. Konsep yang harus dipertebal selain modul ini yaitu konsep pembiasaan dalam kegiatan keagamaan agar iman dan takwa siswa semakin meningkat. Siswa melakukan sesuatu dengan berpedoman pada norma agama yang dipahaminya. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.